Hey guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini akhirnya kita akan membahas juga mengenai Rose atau Oasis Network. Ya, jadi sudah cukup banyak yang request mengenai Rose ini. Ya, tapi mohon maaf, seperti biasa sudah ada antrian, sudah ada ya bahan-bahan lain yang sudah mengantri, jadi ya gue sesuai dengan antrian ya. Jadi buat kalian yang sudah komen terus Rose, ini dia videonya ya. Dan tentunya pada hari ini kita akan bahas lebih mendalam mengenai fundamentalnya maupun secara teknikalnya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini akhirnya kita akan membahas mengenai Rose atau Oasis Network ya. Ini adalah satu koin yang sudah cukup banyak yang request ya. Dan sebenarnya nyaris di semua video ada yang request, Bang bahas Rose, bahas Rose. Kemarin-kemarin ketunda karena sudah ada materi-materi lain yang sudah ngantri ya. Jadi akhirnya pada hari ini kita akan bahas. Seperti yang bisa kita lihat, Oasis Network ini adalah koin dengan ranking ke-93 di CoinMarketCap. Dengan market cap 922 juta US dollars. Dibilang gede banget sih enggak ya. Tapi baik lagi karena dunia cryptocurrency ini adalah ya global ya, seluruh dunia. Jadi ratusan juta bahkan nyaris 1 miliar itu dihitungnya belum terlalu besar gitu. Dan selanjutnya kita lihat juga volume dia dalam 24 jam terakhir itu mencapai 102 juta US dollars. Jadi buat kalian para scalpers, day trader, swing trader, apapun jenisnya, menurut gua cukup ya, volumenya cukup besar buat itu. Dan kalau kita lihat circulating supply-nya baru 35% dari total dan max supply gitu ya. Max supply-nya 10 miliar, ini baru terdistribusi 3,4 atau kalau kita buletin 3,5 lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya dan bisa dibilang 35% gimana? Ya masih lumayan kecil ya. Berarti in theory tergantung vesting schedule. Kalau vesting schedule-nya buruk ya berarti bisa selling pressure-nya tinggi. Tapi kalau si vesting schedule-nya rapih ya aman gitu ya. Nah, untuk detailnya kita bahas di belakang. Sekarang kita ingin kenalan dulu dengan Oasis Network secara fundamentalnya. Salah satu selling point dari Oasis ini adalah mereka mempromosikan data privacy dan juga user confidentiality gitu ya. Dimana mereka ingin membuat satu ekosistem yang private, scalable, dan juga tentunya untuk DeFi ya. Tentunya sih utamanya untuk DeFi. Karena seperti yang kita tahu, privacy mungkin cukup penting di dalam dunia kripto gitu. Karena itu bisa dibilang salah satu pilar utamanya lah kenapa banyak orang memilih untuk double in crypto ya. Tetapi di waktu bersamaan, walaupun ini keuntungan atau kelebihan dari si Rose ini, dia ada kemungkinan memiliki permasalahan regulasi. Seperti yang kita tahu, Monero, Zcash, dan privacy-based coin lain itu juga seringkali diserang oleh pemerintah dan para regulator. Nah, kalau kita lihat kenapa BTC, ETH, BNB, dan lain-lain cenderung nggak terlalu walaupun tetap digandrungi sih, ya walaupun lebih tetap maksudnya tetap dipersulit gitu sama pemerintah, tetapi masih lebih dibiarkan. Tapi kalau udah urusan Monero, Zcash, di mana itu adalah privacy-based coin, itu seringkali lebih kencang mereka ya. Jadi, ini keuntungan dan juga sekaligus kekurangan dari si Rose ya. Dan selanjutnya kita lihat juga Oasis ini juga mendapatkan high throughput atau TPS yang tinggi dengan membuat satu arsitektur yang berbeda dengan cryptocurrency project lain, di mana mereka ini memisahkan settlement contract dan juga consensus layer, di mana kalau yang lain rata-rata digabung, seperti contohnya BTC, ETH, Cardano, Polkadot, itu semua digabung. Nah, jadi dengan pemisahan layer ini, mereka jadi jauh lebih, yang pertama bisa jauh lebih scalable, yang kedua juga jadi lebih customizable secara runtime-nya. Nah, mereka menggunakan satu teknologi yang mereka buat yang bernama Paratimes ya. Jadi kalau bisa dibilang secara overall arsitekturnya cukup mirip seperti AVAX atau Polkadot, tetapi perbedaannya mungkin di si Paratimes-nya ini ya. Dimana kalau Polkadot itu kan mereka parachain, beberapa blockchain digabungin gitu ya. Kalau di sini dia lebih ke memecahkan settlement layer dengan konsensus. Jadi ya in theory harusnya bisa lebih cepat, dan ya bukan cuma in theory, faktanya lebih cepat juga gitu ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di dalam roadmap mereka juga, mereka akan ada features-features seperti untuk melaunch Ethereum Virtual Machine juga di dalamnya. Dimana ya seperti yang kita tahu, dia ini SDK Cosmos. Jadi ya otomatis bisa berinteraksinya dengan yang Cosmos dulu sekarang. Kedepannya dia akan juga bisa berinteraksi dengan EVM. Ya, jadi dia akan EVM compatible.
Nah, saat dia sudah FVM compatible, nah itu DeFi-nya bisa literally besar banget gitu karena dia bisa tap into Ethereum network gitu ya. Dan tentunya juga mereka akan kedepannya melaunch DEX ya atau Decentralized Exchange dan juga lending protokol di Paradigm. Nah, tapi di waktu bersamaan jangan lupa juga karena sifatnya yang privacy ini ada kemungkinan DEX dia atau lending protokol ini bisa diserang oleh regulator. Ya karena seperti yang kita tahu para pemerintah itu tidak suka dengan privacy coin atau privacy based coins gitu karena dianggapnya itu bisa untuk money laundry dan lain-lain. Walaupun ironisnya menurut gue ya ironisnya pemerintah melakukan basically that gitu dalam fiat gitu. Mereka melakukan itu juga pencucian uang dan lain-lain semua terhadap ya di dalam sistem perbankan mereka gitu ya. Tetapi yang diserang yang versi kriptonya. Karena kenapa? Simple, mereka tidak bisa kontrol gitu ya. Jadi sebenarnya bagus nggak sih? Privacy ini bagus nggak? Menurut gue pribadi bagus. Tetapi kalau dari kacamata investor berarti ada resiko regulasi. Itu ada resiko kemungkinan si Oasis ini bisa diserang terus oleh para regulator dari di mana dia berada gitu ya. Misalnya dia di Amerika, dia di listing di Coinbase itu akan kemungkinan dipersulit ya. Coinbase lalu Binance US dan US base lah basically di mana ya mereka bisa menganggapnya ini ya berbahaya atau seperti itulah gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan founder dari Oasis Network atau yang lebih sering dikenal dengan tokennya Rose ya. Jadi foundernya adalah seorang yang bernama Don Song ya. Jadi Don Song ini adalah seorang profesor di dalam Departemen Electrical Engineering dan juga Computer Science di University of California at Berkeley ya. Jadi memang orang yang bisa dibilang tepat ya, dia memiliki degree dalam electrical engineering dan juga computer science, hardware-nya maupun software-nya dia ngerti gitu ya. Dan selain dari itu juga dia spend a lot of time dalam urusan researching security dan privacy ya. Jadi dua teknologi itu yang dia fokus. Jadi bisa dibilang ini cukup berhubungan dengan Rose ya, di mana salah satu yang paling penting dari Rose ini adalah privacy dia. Ya. Dan seperti kita lihat juga, dia fokusnya dalam bidang kriptografi, blockchain, dan juga machine learning. Bahkan, beliau pernah memenangkan satu award yang bernama Amazon Web Services Machine Learning Research Award. Cukup panjang. Tapi artinya apa? Baik lagi urusan security dan privacy. Ya. Dan selain dari itu juga, bukan hanya sekedar dari fundamentalnya saja, tetapi bisa dibilang secara backupnya pun network dari Oasis ini cukup besar ya, di mana ada beberapa high profile VC firms dan juga investor yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Andreessen Horowitz ya, di mana kalau kalian sudah pernah dengar beberapa project-project sebelumnya gue pernah bahas, gue juga pernah membahas mengenai Andreessen ini ya. Jadi Andreessen ini adalah salah satu VC firm yang lebih tepatnya dia yang punya salah satu VC firm terbesar di dalam dunia cryptocurrency ya. Dan selain itu juga dia ada Binance Lab ya, di mana dia ada kerjasama juga dengan Binance Lab. Dan bahkan dia sudah ada satu project bersama-sama juga dengan Binance yang nanti kita akan bahas di bawah ya. Oke, dan sekarang kita akan bahas apa yang membuat token Oasis ini menjadi, bukan token ya, lebih tepatnya koin dari Rose ini bisa menjadi unik ya dibandingkan dengan project-project lain. Yaitu adalah dia mensupport high level of scalability, low gas fee, dan juga token monetization gitu. Dimana selain itu juga tujuan mereka adalah membuat advanced privacy features. Dengan tujuan apa? Untuk memfasilitasi penggunaan data-data sensitif di dalam DeFi gitu. Ya. Jadi selain dari itu juga kita bisa lihat sejak si Paradigm layer ini atau si execution layer punya si Oasis ini benar-benar terdesentralisasi, maka tidak akan terjadi gas war. Karena kenapa? Terpisah gitu. Jadi in theory karena dia terpisah si execution layer dengan si consensus layer, maka gas fee bisa ditekan. Dan selain itu juga maka akan bisa lebih cepat transaksinya dan otomatis finalisasinya pun juga akan lebih baik dibandingkan dengan proyek-proyek lain ya. Dan selain itu juga semua orang bisa mendevelop paradigm mereka masing-masing. Jadi ini bisa di-open dan di-close kapan saja tergantung dari developer. Nah, ini yang bisa dibilang yang cukup mirip seperti Parachain, tetapi bahkan bisa dibilang bisa bilang lebih fleksibel lagi dibandingkan Parachain, di mana ini bisa dibuka dan ditutup kapan saja. Nah, tetapi perbedaannya apa? Berarti tidak terjadi satu proses auction di sini kan. Kalau di Polkadot seperti yang kita tahu ada proses auction. Nah, proses auction itu kelebihannya apa?
bisa mengeliminasi project-project nggak jelas ya. Berarti kalau di Oasis Network mereka tidak ada rencana untuk memfilter seperti di Polkadot. Jadi ya siapapun bisa build on Oasis. Well, positif negatifnya harus lo yang tentuin sendiri. Ya, positifnya apa? Berarti bisa lebih banyak yang masuk dengan cepat. Negatifnya, mungkin saja bisa banyak project-project nggak jelas yang masuk. Gitu ya. Dan selanjutnya juga Oasis ini mengklaim bahwa mereka ini dengan menggunakan sistem si pemisahan ini gitu ya, di mana paradigm ini sebagai execution layer dan juga ada juga kepisah untuk konsensusnya, ini menjadi satu solusi yang lebih sophisticated menurut mereka dan lebih efisien dibandingkan dengan sharding dan parachain. Ya ini masih bisa diperdebatkan lah, tetapi ini adalah klaim dari mereka ya. Nah, ini yang tadi gue sudah bahas sedikit di atas, yaitu adalah dia sudah ada satu project yang sedang dikerjakan dengan Binance ya. Di mana kita bisa lihat dia ada kerjasama dengan Binance yang bernama CryptoSafe Alliance. Di mana tujuan dari CryptoSafe Alliance ini adalah bisa mengenable kerjasama antar exchanges untuk bisa saling mengirim intelligence data dan tentunya secara privately gitu. Dan selain dari Binance juga dia sudah ada testing dengan BMW ya, di mana dia testing application untuk differential privacy di dalam internal system si BMW sendiri. Dan kalau gue lihat di sini untuk storing dan akses mungkin kemungkinan besar parts-parts mereka ya. Dan ini semua bisa dilakukan di Oasis Network gitu ya. Jadi mungkin ya bisa dibilang ini bisa dipakai oleh berbagai macam perusahaan di mana mereka butuh ledger yang nggak bisa dioprek gitu ya, nggak bisa dibuka tutup, tetapi ada privasinya gitu, nggak semua orang bisa lihat gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan bisa dibilang cukup menarik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tokennya atau masuk lebih ke tokenomics-nya ya, di mana kita lihat 23,5% ini masuk ke staking rewards. Jadi tentunya seperti yang kalian lihat di sini bisa staking ya. Dan 23% itu untuk backers, jadi lumayan besar nih buat para VC ya, makanya ya ini banyak yang bantu mereka ya, karena lumayan besar ya, 23% para backers. 5% untuk strategic partners dan reserve, lalu 18,5% untuk community and ecosystem, 10% untuk foundation endowment, dan 20% untuk core contributors. Jadi bisa dibilang apakah cukup tersentralisasi secara pembagian koin? Lumayan, ya lumayan. 23% tambah 10 tambah 20 itu udah berapa tuh? Udah 50% lebih. 50% lebih di tangan orang-orang ya early backers lah, kesannya early backers / developers gitu ya. Jadi itu yang kalian harus highlight dulu. Secara tokenomics not the best ya, not the best. Oke, dan ini adalah oasisprotocol.org, yaitu adalah official website dari Oasis Network atau ya Rose ya. Dimana kita bisa lihat ini sebenarnya penekanan lagi, tapi ya baik lagi ini cukup cukup teknis sebenarnya. Gua akan coba sebisa mungkin menjelaskannya se-layman's term mungkin lah, atau sebahasa manusia nyalah gitu ya. Dimana yang pertama adalah private dan scalable DeFi. Ini salah satu jualan mereka. Dimana privacy dalam DeFi itu seringkali bisa terganggu juga gitu ya. Nah, dengan si Oasis ini dia akan membawa DeFi yang lebih scalable tentunya dan lebih private. Dan juga dengan itu, si Oasis Network ini bisa mengexpand DeFi lebih besar lagi terhadap early adopters dan juga untuk secara massa. Gitu. Nah, yang unik di sini adalah mereka ada private smart contracts, di mana scalable juga, dan juga yang unik di sini kita bisa mentokenize data kita. Ya, ini cukup unik. Dan selain dari itu juga ini bisa kita pakai untuk private lending, terus under collateralized loans, dan juga private automated market maker tentunya ya. Nah, selanjutnya ada tokenizing data. Ini satu konsep yang bisa dibilang cukup unik. Karena kenapa? Ini kalau dijelasin secara teknisnya lumayan belibet sih jujurnya. Jadi intinya adalah lu kebayang sih data yang lu punya gitu. Misalkan data, ya banyak lah. Data yang biasanya dipakai oleh Google, oleh YouTube gitu untuk dijual ke dalam perusahaan-perusahaan yang butuh data. Gitu. Nah, biasanya yang untung ya big data company seperti Google, Facebook, dan kawan-kawannya. Nah, di sini kita bisa mentokenize data yang kita punya. Dan data ini kita bisa stake dan kita bisa earn reward di dalam app mereka. Jadi konsepnya cukup unik, tapi ya simpelnya seperti itu, di mana biasanya yang untung itu Google, Facebook, dan kawan-kawannya dengan big data mereka. Nah, di sini kita bisa tokenize our own data, tapi dengan kita bisa mensensor sensitive information, gitu ya, mungkin seperti alamat dan lain-lain, gitu ya.
Itu kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada parallel smart contract layers. Nah, ini basically ngomongin soal yaitu balik lagi ke mereka memisahkan si konsensus mereka dengan execution layer mereka. Jadi ya in theory ya jadi lebih cepat dan juga lebih safe ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara keuntungan mereka dibandingkan dengan project-project lain ya. Oke, jadi secara overall seperti yang kita bisa lihat, Oasis Network ini fokus terhadap privacy ya, yaitu bisa jadi apa ya, pedang bermata dua. Bisa jadi hal yang bagus, tapi di waktu bersamaan pun bisa menjadi permasalahan regulasi. Nah, selanjutnya yang sedikit bikin gua concern juga adalah ini, yaitu adalah accounts mereka, di mana ada 74 ribuan wallets ya. Nah, tapi yang menjadi highlight gua adalah tiga ya, terutama tiga wallet ini. Di mana ini gue udah hitung sekitar 1,4 miliar. Ini 1,4, 1,2, 1,1 miliar. Jadi bisa dibilang ini kalau digabung sekitar, ya kalau kita buletin lah, sekitar 4 miliar hanya ada di 3 wallet saja. Dan kalau kita lihat di sini, ini wallet biasa ya, bukan smart contracts atau apapun. Berarti in theory ini bisa saja dibuang ke market gitu ya. Jika itu dibuang ke market, ya harga bisa ambruk gitu. Jadi sebelum kalian invest di dalam Oasis, pastikan dulu kalian tahu ada resiko ini. Karena secara pembagian token dia cukup tersentralisasi gitu ya. Kalau kita hitung berarti ini kan dia itu maksimum di 10 miliar ya, di 10 miliar di sini. Yes, di 10 miliar maksimum. Nah, di sini pada faktanya ada 3 wallet yang memegang ya basically 40% gitu ya. 40% dari keseluruhan maximum supply. Dan ya kalau kalian bandingkan dengan BTC, ETH, ya lumayan tersentral, ya bukan cuma lumayan, sangat tersentralisasi kalau lu bandingkan dengan ETH dan BTC ya. Ini secara pembagian tokennya ya, atau secara pembagian koinnya. Semakin dia ada wallet-wallet tertentu yang memegang besar, resiko kita kedump di market oleh para whales ini pun besar ya. Jadi begitu. Ini satu hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum invest di dalam Rose. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke sesi favorit gua, yaitu adalah technical analysis. Ya, di mana kita bisa lihat secara TA, Rose ini ternyata cukup bagus dibandingkan dengan beberapa aset lain. Di mana kita bisa lihat waktu Bitcoin ngedrop kemarin, dia ya otomatis ikutan ngedrop ya, karena jarang lah ada alternatif coins yang bisa bertahan saat BTC ngedump ya. Tapi yang unik adalah dia bisa bertahan di MA50. Walaupun sempat tembus dikit, tetapi dia kembali rally lagi dan langsung ada momentum ke atas, tetapi seperti biasa MA20 si tukang pukul beraksi ya. Jadi MA20 ini sadis kalau sebagai resisten ya. Ya walaupun sebagai support juga kadang-kadang bisa bagus ya seperti di sini ya. Terpantul. Tapi sekalinya jadi resisten ya seperti ini lihat. Dipukul, dikasih PHP wick ke atas dan boom turun ke bawah ya. Jadi kalau untuk buy limit sebenarnya bisa saja di daerah MA50-an ya. Menurut gue bagus, karena kenapa? Overall selama ini masih di daerah sini-sini saja. Ya, that's good. Berarti not that bad as a support. Ya. Tetapi buat kalian yang sudah punya posisi di sini, ya jangan dibeli terus tiap kena. Gitu. Ujung-ujungnya nggak average namanya kalau kayak gitu. Ya. Nah, buat posisi selanjutnya bisa aja kalian tunggu sampai terjadi momentum, dia breakout, tembus MA20, koreksi lagi dulu, dan mantul lagi di MA20 dan menjadikan MA20 sebagai support. Nah, itu bisa jadi buy limit yang bagus lagi untuk kalian yang ingin tambah posisi di Rose ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa untuk giveaway itu akan dilakukan, atau lebih tepatnya gini, itu tuh hanya satu video guys. Jangan sampai salah. Jadi untuk kalian yang ingin ikutan giveaway dari BitDAO itu tanggal 15 Desember DCWT ya. Kalian komennya di video itu, jangan di video lain karena yang hanya akan diundi di video itu saja ya. Jadi gue ulangi lagi pada tanggal 15 Desember. Nanti gue taruh linknya di bawah ya, jangan sampai salah video. Dan jangan juga sampai typo tulisannya ya, giveaway jadi giveaway or something like that, itu nggak akan masuk ya. Jadi pastikanlah benar ya secara ejaannya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan good luck bagi kalian yang ikut giveaway ya. Pada tanggal 20 akan diumumkan 2 pemenangnya. Oke, jadi seperti yang kita lihat, Rose ini memang satu proyek yang sangat fokus terhadap privacy atau privacy, tergantung American or British ya. Sama aja itu artinya ya. Jadi seperti yang kita lihat, berguna nggak? Berguna banget menurut gue. Itu salah satu hal yang penting di dalam dunia cryptocurrency. Tetapi, walaupun menurut gue pribadi itu bagus, tetapi seringkali koin-koin yang berhubungan dengan privasi seperti ini diserang oleh regulator. Contohnya seperti Monero, Zcash, dan privasi koin lainnya. Gitu ya. Nah, di sini bahkan one step further. Bahkan dia bisa bikin smart contract yang private. Gitu ya. Jadi, is it good?
for me it is good, tetapi untuk dalam standpoint investor ada resiko ya. Resikonya itu regulator. Dan yang kedua adalah resiko dari yaitu wallet cukup besar ya. Itu cukup besar, hanya di dalam 2 wallet itu luar biasa sekitar 30%-an. Apakah itu pasti kedam? Ya nggak ada yang bilang pasti kedam, tetapi resikonya ada di situ ya. Jadi buat kalian yang ingin invest, pastikanlah sudah tahu 2 resiko tersebut gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Rose, dan overall cukup menarik. Buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, ayo tunggu apa lagi? Playlistnya ada di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrency dan membahas news-news terhangat di dunia kripto. Dan buat kalian yang masih bingung cara charting atau cara hal mendasar lain, bisa klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum punya akun Bybit, bisa klik di bawah, di mana di situ ada link referral gua. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol lebih santai mengenai dunia cryptocurrency ya. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, klik the bell icon, and see you on the next video.